Oke, di video kali ini kita akan sedikit sharing tentang penanganan bibit Miana yang kita lakukan di Aska Garden Indonesia. Bagaimana tips triknya biar tanaman atau bibit Miana sehat seperti ini. Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsha di channel Aska Garden Indonesia. Channel yang membahas tentang tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan saya sampaikan secara tuntas dan lengkap. Oke teman-teman dan bunda, di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial informasi tentang perawatan yang kita lakukan saat kita memperbanyak tanaman Miana. Di depan saya ada beberapa jenis tanaman Miana ya, ini yang sudah saya stek beberapa hari lalu, sekitar 5-6 hari yang lalu. Di sini ada ratu, ada rainbow, ada cinta mati, ada batik, ada bolu nanas, bolu pandan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah satu begi seperti ini ada sekitar 25 ya. Di depan saya ada sekitar 100, belum lagi yang ada di atas ini. Oke, di sini saya sudah stek banyak sekali nih. Saya memang kemarin niat buat bibit untuk saya jual ya teman-teman ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita butuh banyak harus butuh operasional juga. Di sini yang jelas ini sudah beberapa hari dan sudah berakar. Dan saya akan sedikit memberikan informasi tips bagaimana saat kita merawat. Oke, kita bisa lihat walaupun sekitar 5-6 hari yang lalu itu sudah keluar akar seperti ini. Oke, ini sudah keluar akar sampai keluar pot ya. Saya pakai pot ukuran 8. Bisa pakai pot ukuran 8, kita tancapkan di media tanam lumut. Oke, untuk media tanam saya pakai lumut ya teman-teman ya, full lumut, 100% lumut hutan ya, atau lumut pinus. Tidak harus pakai lumut juga, boleh pakai yang lain teman-teman. Kebetulan saya memang pakai lumut karena niat saya beberapa tanaman akan saya kirim ke luar kota, jadi dengan penggunaan lumut akan lebih efisien. Cara stek dengan lumut sudah saya buatkan di video sebelumnya, nanti tinggal lihat di playlist dari Miana yang sudah saya buat. Ini adalah contoh juga Miana cinta ya, Miana cinta. Ini sekitar 5-6 hari yang lalu saya stek. Alhamdulillah juga akar sudah keluar seperti ini. Oke, akar sudah sehat ya. Di sini saya pakai full lumut ya teman-teman. Boleh pakai yang lain silahkan sebenarnya. Ini cuman kita akan cerita tentang teknis saja apa yang kita lakukan. Yang pertama adalah saat kita stek seperti ini, usahakan tempat tidak boleh terlalu rapat. Ini ada sekitar 3 baris ya teman-teman ya. Ini ada sedikit jeda, kelihatan ya. Ini aja jeda antara tanaman satu dengan tanaman yang lain. Jadi karena tanaman Miana itu tanaman tempat tumbuh, kita usahakan ada gap atau jeda antara tanaman satu dengan tanaman yang lain. Oke, yang karena apa? Biar tidak bersinggungan seperti ini. Ini udah agak sedikit rapat. Nanti kan kita akan pindah menjadi dua-dua ya. Terus yang kedua, tanaman Miana juga membutuhkan sinar. Kebetulan ini saya taruh di atas ini ya teman-teman ya. Ini juga kemarin saya taruh sini, terus saya atasnya saya kasih paranet sedikit, saya bongkar tutup ya, karena ini posisinya masih simple ya. Seperti ini kita akan lihat. Oke, seperti ini ya, kelihatan ya. Ini adalah tanaman yang baru kemarin sore 1-2 hari ya. Sudah 1-2 hari seperti ini. Biasanya kalau seperti ini saya taruh tempat ini, saya tutup dengan paranet untuk mengurangi intensitas cahaya. Karena kalau terlalu banyak sinar, nanti tanamannya malah agak sedikit kering ya, layu dia. Oke, kelihatan sini ya, tanaman seger walaupun 1-2 hari. Ini media saya pakai lumut ya teman-teman ya. Boleh pakai yang lain. Karena saya tidak membahas media tanam di kali ini ya. Saya akan membahas tentang caranya. Jadi tanaman Miana butuh sinar, cuman tidak boleh terlalu over. Ini kebetulan saya taruh di sini karena memang saya kasih sinar pagi ya. Karena saya pakai styrofoam seperti ini kan ringan sekali ya, cukup satu tangan saja bisa kita angkat. Nanti kalau sudah sinar mulai cukup, saya agak teduhkan di tempat yang agak lebih teduh. Biasanya kalau akar belum kuat, akar belum banyak, saya tidak memaksakan untuk kena sinar terlalu lama. Kecuali kalau di bawah paranet itu tidak ada masalah. Tapi di tempat saya kebetulan yang saya ini kan kena langsung ya, ini karena tempat jemuran. Saya gunakan untuk menjemur Miana pagi ya, sinar pagi biar terkena. Efeknya adalah tanaman Miana warnanya tetap keluar, walaupun bibit warnanya tetap bagus ya, dan akar juga keluar seperti ini. Oke, jadi sinar tetap harus cukup. Kalau untuk pupuk saya jarang menggunakan untuk bibit-bibitan ya seperti ini. Saya tidak pernah menggunakan pupuk untuk bibitan yang saya stek.
Saya kasih pupuk saat saya pindah ke tempat yang lebih besar, itu baru saya kasih pupuk. Pupuknya boleh kompos, boleh pupuk kandang, boleh pupuk slow release ataupun fast release ya. Silahkan gunakan apapun, tapi saran saya gunakan setelah pindah media tanam, pindah ke pot yang lebih besar. Kalau seperti ini jangan kita pupuk kecuali memakai pupuk daun. Kayak Gandasil D itu boleh digunakan dengan dosis yang rendah. Oke, atau pupuk cair juga boleh, cuman dosisnya rendah. Oke, mungkin itu sedikit tips tentang pupuk ya. Jadi cahaya harus cukup, pupuk juga boleh digunakan. Terus yang keempat, yang selanjutnya adalah siram. Kalau kita penyiraman itu usahakan secukupnya saja, tidak perlu terlalu over ya. Kebetulan saya pakai ini kan kebetulan saya pakai lumut. Lumut adalah salah satu media tanam yang mudah mengikat air. Jadi kita saat ini media tanam basah ya. Seperti ini media tanam basah, kita siram paling 2-3 hari sekali, itu cukup. Jangan terlalu basah, nanti takutnya malah busuk. Kalau Miana memang hasilnya kan air ya dalamnya. Jadi kalau terlalu banyak nanti malah busuk, tidak baik untuk tanaman Miana. Jadi penyiraman kita usahakan secukupnya saja. Kalau kira-kira sudah meresap juga tidak ada masalah. Ini cinta mati ya. Walaupun tastek, asalkan kalau cukup cahaya, cukup sinar, media tanam pas, warnanya tetap cetar ya. Seperti ini. Enaknya kalau pakai lumut teman-teman, ini bisa kita bongkar pasang ya ini. Ini bisa saya lepas, ini kan saya pakai, ini kebetulan saya kamera tangan satu kan saya pakai pegang kamera. Kalau saya nganu dua, ini saya lepas nih teman-teman. Beda dengan kalau kita menggunakan tanah ya, kalau kita bongkar kan dia stres ya, ataupun pecah ya. Kalau di lumut tidak ada pecah, nggak ada masalah, kita bongkar-bongkar, lepas-lepas, nanti kita kembalikan lagi, itu tidak ada masalah. Oke, jadi mungkin itu sedikit tipsnya dari saya tentang teknisnya. Dan Bunda, itu adalah sedikit tips tentang perawatan bibit Miana yang kami lakukan di Aska Garden Indonesia. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan ngisi di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab sebisa saya sesuai pengalaman saya. Oke, bila ada salah kata saya minta maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.